Aset pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk, ex-RSUD Kertosono, di Desa Kudu, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, dijadikan tempat kos dan karaoke oleh SM, pengusaha asal Baron. Pemda mengetahui, setelah ada laporan dari masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Fauzi Irwana, Wakil Ketua Komisi 4, DPRD Nganjuk. Saat dilakukan sidak diketahui, beberapa ruang telah beralih fungsi sebagai ruang karaoke, juga ruang kos, padahal, hasil konfirmasi Wakil Ketua Komisi 4 kepada PJ Bupati, bahwa pemerintah daerah belum mengeluarkan izin apapun, terkait pengelolaan ex-RSUD Kertosono, Pemda Nganjuk, melalui Satuan Polisi Pamong Praja, langsung melakukan penutupan terhadap penggunaan aset daerah tanpa izin tersebut. Baik, hari ini saya atas nama pemerintah daerah dengan adanya beberapa laporan masyarakat tentang satu bahwa ada penggunaan tanah aset pemerintah daerah yang belum mendapatkan izin. Ya, jadi itu masalahnya. Makanya kami mengamankan dengan cara melihat kondisi dan menyampaikan bahwa tidak boleh ada kegiatan di tanah aset pemerintah daerah sebelum mendapatkan izin. Dan itu sudah disepakati oleh calon pengelola dan sudah ditindaklanjuti oleh Pak Lurah dan Pak Camat, sudah kesepakatan tanggal 21 Desember kemarin. Jadi sudah selesai, halnya itu sudah selesai. Tapi karena namanya masyarakat banyak, ya akhirnya terjadi seperti itulah. Beberapa informasi yang tidak pas, akhirnya seperti ini. Jadi pemerintah daerah sudah melaksanakan pemantauan ini dan sudah menghentikan sejak kemarin hari Kamis jam 16.30. Jadi sudah selesai. Buktinya hari ini beberapa sudah diambili oleh calon pengelola. Artinya sebelumnya pernah dioperasikan Pak tempat ini? Menurut laporan masyarakat sudah, dan saya pun sudah tahu sebenarnya ini bahwa awalnya memang rencana dibuat UMKM, tapi terdapat hal yang beda dengan awal pun sudah saya ingatkan karena ada laporan masyarakat. Ternyata sampai kemarin terjadi beberapa tokoh di sini seperti itu. Dipergunakan untuk apa, Pak? Apa? Dipergunakan untuk apa kemarin ini? Iya, menurut laporan masyarakat ada yang dibuat kos-kosan menginap di sini lah. Ada karaoke juga Pak di dalam, ruang karaoke? Kalau melihat kondisi yang ada, nanti lihat ada TV dan ada sound system, berarti mungkin ya ada. Akan ada eksekusi dari Pol PP Pak saat hari ini Pak? Eksekusi dari Pol PP sudah sejak kemarin, sudah selesai, sudah tidak ada kegiatan lagi. Untuk barang-barang masih ada di dalam saat ini Pak? Namanya proses ya, calon pengelola kan sudah berusaha untuk membersihkan dan beberapa untuk memperbaiki lah, itu memerlukan proses kan. Nah, sebagai tanda pemerintah daerah ya yang memantau saat sekarang untuk bisanya mengimbau segera diambili. Adakah upaya penyegelan Bapak? Penyegelan dari pihak Satpol PP sendiri? Ini kalau penyegelan itu sudah terjadi perizinan terus kami segel. Ini belum ada perizinan, jadi kami menghimbau pada calon pengelola dan untuk menghentikan saja karena sudah seperti itu dan memang sudah dihentikan. Sudah ada kesepakatan di tokoh masyarakat di sini, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, sudah tidak ada kegiatan lagi. Pak, pengajuan UMKM itu sejak kapan Pak? Tahun berapa, bulan berapa itu? Kalau kami berapa tadi, bulan Oktober kalau nggak salah. 2024. Sudah disetujui? Tidak ada. Makanya kami kesini itu dalam rangka memberitahukan kepada pengelola, calon pengelola, kami belum berizin penggunaan tanah aset. Ya, pemerintah daerah itu kan pendekatannya prosperity, kesejahteraan. Ternyata ada penyalahgunaan. Jadi kami lihat kalau dalam hal ini ya kalau sudah diketahui seperti ini, ya kami ingatkanlah untuk supaya tidak terjadi. Kalau secara sanksi ya sebenarnya ada di Perda, tapi kan tidak perlulah kalau
sudah selesai, sudah tidak ada kegiatan lagi. Jadi pemerintah daerah supaya tidak ramai, tidak ribut, masyarakat bisa bekerja dengan baik, ya itu selesai. Karena ini sudah kami ingatkan dan sudah diindahkan, ya sudah. Gitu. Saya juga didampingi teman-teman dari Pak Satpol PP, Pak Inspektorat dan Bapak Anggota Komisi 4. Tentu kita hadir di sini karena dasar kita pertama dari laporan masyarakat. Dari laporan masyarakat kita cek langsung ke lokasi, ternyata apa yang disampaikan masyarakat memang benar adanya ada penggunaan aset daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan. Tentu marwah kita di Kabupaten Nganjuk kita harus tetap kita jaga karena ini aset daerah. Ketika digunakan tidak jelas, tentu kita harus ada pendekatan secara persuasif tadi dengan Pak Satpol PP, dengan Pak Inspektorat juga sudah ngobrol langsung. Alhamdulillah ada titik temu untuk menghentikan aktivitas atau kegiatan yang diduga yang disampaikan Mas Gedu tadi. Ya. Gitu. Artinya itu sudah kita selesaikan per Kamis kemarin, tepatnya jam 16.30. Pak, aset ini apakah ada yang jaga nggak Pak? Aset ini kosong. Jadi aset ini memang tahun 2018 waktu itu memang saya mendampingi Pak saat itu memang digunakan sebenarnya untuk kegiatan BNN dulu Ya. untuk rehabilitas rumah sakit narkoba BNN Jawa Timur. Tapi ada suatu hal yang tidak terlampaui, akhirnya berhenti. Ini berarti berhenti rumah sakit ini kosong mulai tahun 2018 sampai sekarang. Berarti berapa tahun? Tidak lama. Jadi memang nggak ada penjaganya, memang kotor adanya. Insya Allah nanti kita juga koordinasi dengan Pak Bupati, dengan teman-teman dinas terkait mau memaksimalkan, memfungsikan rumah sakit Rama Kertosono yang tentu yang lebih bermanfaat untuk masyarakat Kertosono. Pemerintah daerah belum mengeluarkan izin apapun untuk kegiatan di rumah sakit Rama Kertosono. Serbuk menghentikan kegiatan yang ada di rumah sakit Rama Kertosono ini untuk kegiatan apapun. Karena pemerintah daerah, saya ulangi lagi, pemerintah daerah belum mengeluarkan izin apapun untuk aset daerah. Artinya begini, dengan adanya anggota DPR, Bapak Dewan, dan juga pemerintah termasuk Pak Satpol PP dan Pak Inspektorat menginginkan kita break dan ditutup dulu. Setelah nanti koordinasi dengan pimpinan yang Jadi Pak Samsul itu yang ngelola kos-kosan ini? yang mengelola pengembang. Pembagiannya bagaimana Mas? Pembagian keuntungannya ini dengan Pak Samsul. Orang belum berjalan kok pembagian gitu Mas. Loh, informasi dari yang kami peroleh ini sudah beroperasi sekitar 2 minggu. Apakah betul? Kalau masalah itu saya nggak tahu karena saya nggak monitor. Tugas saya koordinasi dengan pemerintah. Bagaimana memanfaatkan aset, izinnya boleh atau tidak, pinjam pakai apa sewa, cuman itu aja. Kalau untuk yang di lapangan saya nggak pernah monitor. Mas ini kan tidak diizinkan, kenapa tetap menggunakan? Tetap beroperasi. Intinya kan saya merawat Mas, membersihkan Pak. Apakah saya sebagai warga nggak boleh peduli dengan aset negara? Saya menjaga, merawat dan memperbaiki. Tidak ada unsur lain. Mas kalau ada kamar-kamar yang ada kasurnya, ada itu untuk apa Mas? Rencananya. Rencana. Kalau saya tanya kemarin, kok ada kamar? Memang untuk tidur beliau sama yang jaga. Ada sampai 9. Ada 9 kamar itu digunakan sama Jangan 9, banyak ini, ada 27. Memang ini bekas rumah sakit. Ada Banyak ada kamar. kasurnya semua Mas, 27 lebih. Saya nggak tahu. ada yang beredar video pasangan bukan suami istri gitu kan masuk ke sini. Itu dalam rangka apa kira-kira menurut jenengan? Kalau saya nggak monitor, pola pikir saya nggak nyampe ke situ. Tujuan saya tetap UMKM KB. Kalau untuk hal seperti itu ya itu tadi saya tanya. Nggak tahu ada disalahgunakan. Kalau pengelola sendiri sebenarnya orang mana? Kalau pengelola orang aslinya orang Kertosono, domisilinya di Baron. Samsul itu ya? Ya. Mas penyalahgunaan itu apa sudah diingatkan oleh Mas sendiri Mas? Kalau penyalahgunaan ya pasti itu Pak. Bahkan tidak hanya mengingatkan, saya tutup. Intinya saya nggak mau lagi koordinasi dengan pemerintah kalau disalahgunakan. Sudah poin saya. Mas adanya ruang karaoke, adanya kamar-kamar itu sejak kapan mulai ada? Itu kalau nggak salah kemarin waktu saya ulang tahun tanggal 20 Desember. Memang acara ulang tahun saya. Ada berapa pengelola di sini Mas? Kalau untuk pengelola ya satu.
Pak Samsul itu aja. Oke.